Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji syukur Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini Allah pertemukan lagi kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan beriman dan keadaan yang mudah-mudahan senantiasa bersyukur atas berbagai nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Teman-teman IPB 33 tahun yang dirahmati Allah SWT, senang sekali rasanya pagi hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul dan juga saling sharing terkait dengan kita sudah memasuki Ramadan 1444 Hijriah. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik buat kita, dan juga pagi hari ini kita IPB 33 Tangguh mengaji ini membuka rangkaian dari kegiatan Gebiar Ramadan IPB 33 Tangguh. Jadi ini menjadi satu kegiatan yang rangkaian yang mudah-mudahan selalu kita laksanakan di setiap tahunnya pasca kita mengadakan reuni Perak 25 tahun. Mudah-mudahan bisa terus istiqomah dan terus bersama-sama dalam saling sharing kebaikan. Baik, untuk pertama saya minta Ketua Angkatan IPB 33 tahun untuk sharing terkait dengan kegiatan Gebiar Ramadan 1444 Hijriah ini. Kepada Kang Asik, mau nggak? Ya, nuhun Kang Aris. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di awal Ramadan saya kena ujian ya. Jadi sejak Senin sore itu badan panas. Terus ini untuk pembelajaran aja kita ya. Terus kepala pusing gitu kan. Di hari pertama itu masih bisa mencium tuh, masih bisa bau-bau dan sebagainya itu masih inilah bau masakan juga masih mencium gitu kan. Di hari kedua kok nggak berasa gitu kan. Cuma saya nggak bilang sama orang rumah. Jadi udah kepikir ini pasti kena COVID nih gitu kan. Indikatornya selain itu yang jelas pusingnya ini kan saya kalau ini benar berarti ini COVID yang kedua. Jadi yang dirasa yang rada berat itu pusingnya. Kalau sesak alhamdulillah saya enggak. Mungkin karena ini COVID yang sudah lemah kali ya. COVID yang udah lemah. Dan beberapa teman-teman dikasih tahu kalau COVID juga seperti kayak tadi Fadli memang masih ada. Ada apa enggak ada ternyata apa itu namanya kira-kira begitulah penyakit ini gitu kan. Jadi pusingnya. Jadi per hari ini alhamdulillah pusing, demam dan sebagainya saya sudah hilang. Mudah-mudahan besok bisa puasa kembali. Sahabat 33 tangguh yang kita banggakan, ini memasuki tahun kedua ya setelah kita reuni kemarin untuk melakukan kegiatan Gebiar Ramadan. Ini di tahun 1444 Hijriah. Seperti tahun yang lalu, kita juga melakukan program yang simple gitulah ya. Ini juga mengadopsi dari tahun sebelumnya gitu. Jadi mohon supportnya dari teman-teman semua, mohon partisipasinya, terutama juga nanti donasinya gitu kan, agar kegiatan kita berjalan dengan lancar. Nah, ini beberapa program ya dari Gebiar Ramadan Tangguh 1440 Hijriah ini ada 7 program, seperti tahun lalu juga nih. Yang pertama ada santunan yatim piatu. Nanti dikoreksi ya, tak ya kalau salah karena ini secara teknikal
saya ngikutin rapatnya sayup-sayup ini dari WA Group. Jadi ada santunan yatim piatu itu tanggal 7 April. Nanti tempat dan sebagainya nanti Resta bisa menyampaikan. Terus kita juga ada buka bersama 33 Tangguh itu juga tanggal 7 April. Terus hari ini kita melakukan kajian tausiah Ramadan, ada 2 event, tanggal 25 dan tanggal 15. Acara berikutnya ada wakaf Al-Quran, itu memang bertepatan nanti Nuzul Quran 17 Ramadan, itu nanti pada tanggal 15 April 2023. Takjil on the road bersama kuliner 33 Tangguh, itu tanggal 15. Kalau tahun lalu, ini dikomandoi nama Fadli, silakan Fadli berkreasi lagi gitu kan. Apakah akan serentak senusantara komunitas kuliner akan bergerak gitu kan, atau hanya di satu atau spot tertentu gitu kan. Yang keenam ada parsel lebaran kaum duafa, yaitu tanggal 9 nanti kita bagikan ya, 9 April. Dan yang terakhir nanti kita akan ada bedah buku yang itu nanti akan dilaksanakan di 16 April 2023. Nah, nanti informasi detailnya, flyernya kayaknya belum jadi. Nanti segera kita distribusiin agar teman-teman bisa segera berpartisipasi gitu ya. Nah, Resta atau siapa di sini yang bisa bantu menjelaskan secara detail lagi gitu ya tentang lokasi-lokasinya kalau sudah ada gambaran, atau ada kita memberikan pengen dapat masukan juga dari teman-teman semua yang hadir di sini. Monggo silakan Resta. Ya, asik. Nanti detailnya sih per kegiatan ya, per kegiatan. Jadi kalau yang tadi udah cukup dari Asik ya yang disampaikan. Itu 17 Ramadan, 15 April nggak salah ya? Nah, itu dia tuh. Nah, itu dia nanti dihitung lagi. Nah, kayak gitu-gitu tuh. Mulai dari kapan itu? Iya. Nanti dicek ya. Kayak gini-gini ya. Nah, tapi yang jelas kita pengennya di 17 Ramadan ya. Betul. Coba kita kalau tahun lalu santunan yatim piatu itu kan ada di ada di mana itu? Di daerah Indrapasta yang dekat Indrapasta ya. Indrapasta. Nah, tahun ini mau di tempat yang sama atau yang berbeda? Nah, itu yang belum diputusin tuh sih. Nah, kalau berbeda, teman-teman di sini bisa usul, tidak harus kondisi sekarang, nanti di WA aja gitu kan. Terutama untuk yang hadir di sini, yang hadir pada hari ini gitu kan. Nah, ini kita minta masukan ya kalau ada gambaran gitu kan. Terus buka bersama itu sudah, ini tanggal 7 April hari Jumat ya. Jumat tanggal merah. Tanggal merah ya. Itu kan berarti sekaligus kita melakukan buka bersama ya. Nah, kalau wakaf Al-Quran dulu ke Papua ya, Tak? Iya, tahun lalu ke Papua. Tahun ini apakah saya pikir sih mungkin di Cianjur atau di mana gitu, monggo aja ya. Nah, semua program ini tergantung dari memang jumlah donasi yang masuk nantinya ya. Mudah-mudahan tahun ini bisa lebih baik dari tahun yang lalu gitu ya. Kalau bedah buku sudah ada temanya, Tak? Ini dari komunitas buku ya. Oke. Belum ditulis komunitas buku ini yang usulin. Oke. Fadli, udah ada program takjil on the road-nya? Kemarin sudah ada kayaknya ya, Fadli yang lebih detail ada di grup itunya ya, di grup kulinernya ya, Dli. Kayaknya untuk takjilnya sama kayak tahun kemarin, lalu ada 2 kali ini demo masak ya? Oh. Iya, demo masak.
dia memasak sama kalau berbagi takjilnya sama kayak tahun kemarin lah, tapi memang belum ditanya ini siapa aja yang akan ikut berpartisipasi. Hmm. Hmm. Nah, pasel Lebaran di kaum duafa di tahun kemarin kayak apa ya, Tak? Didatengin satu-satu. Kemarin Oh, kayaknya di daerahku itu loh, yang yang duafa yang di dekat sini, Tanah Sareal. oke. Ya, itu 7 program ya, seperti mirip tahun lalu ya. Mudah-mudahan paling terkait lokasi dan sedikit acara yang berbeda, tapi programnya sama dengan tahun yang lalu ini. Kalau dari sosialisasi segitu ya, yang bisa kita sampaikan. Sekali lagi nanti mohon support, mohon partisipasinya teman-teman untuk bisa kontribusi gitu kan, termasuk hadir di dalam event-event ini, itu akan kita harapkan gitu ya. Monggo saya kembalikan ke Kang Haris kalau nggak ada pertanyaan dari teman-teman yang lain. Baik, terima kasih Kang Asik atas sharingnya dan juga rencana kegiatan IPB Kebiar Ramadan 1444 Hijriah 33 Tangguh. Selanjutnya Mbak Resa, silakan. Ya, baik. Terima kasih Kang Haris. Jadi teman-teman 33 Tangguh, mohon izin hari ini karena ada kesalahan teknis ya. Jadi yang menjadi narasumber pada hari ini adalah Kang Haris Kurnia dari manajemen hutan kehutanan di angkatan kita. Nah, silakan Kang Haris untuk Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT, kita sudah memasuki puasa yang ketiga ya kalau sekarang ya, Kamis, Jumat, dan Sabtu ya. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Teman-teman BB33 Tangguh yang dirahmati Allah SWT, bersyukur sekali kita pada Allah SWT pada hari ini kita masih bisa menikmati indahnya puasa Ramadan 1444 Hijriah. Kita manfaatkan waktu kita hari demi hari, waktu demi waktu. Mudah-mudahan ini menjadi Ramadan terbaik yang bisa kita lakukan, kita persembahkan sebagai bekal kita untuk menjadi amal ibadah kita di yaumil akhir nanti. Teman-teman IPB 33 Tangguh yang dirahmati Allah SWT, ada beberapa hikmah sebenarnya yang ketika kita melakukan puasa ataupun melakukan ibadah saum Ramadan yang Allah perintahkan. Saya kira kita udah hafal di surat Al-Baqarah ayat 183, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi hikmah pertama dari kita melaksanakan ibadah puasa atau saum ini adalah menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Mungkin kita sudah ada yang berpuasa selama usia kita mungkin rata-rata di 44, 45 tahun, mungkin sudah mulai akhir balik kita sudah mulai berpuasa, ada yang 30 tahun, ada yang lebih dari itu gitu ya. Oleh karena itu, mari kita evaluasi puasa kita di tahun ini. Apakah
kita lebih baik dibanding tahun lalu, ataukah sama, ataukah lebih buruk dibanding tahun lalu? Orang-orang yang beriman diharapkan adalah hari ini lebih baik dibanding hari kemarin. Makanya ketika kita bertambah usia kita, bertambah waktu untuk melaksanakan ibadah puasa kita, menambah ketakwaan kita, maka kita lihat ketakwaan kita semakin bertambah atau tetap saja gitu ya. Mudah-mudahan kita coba evaluasi. Yang dulunya bisa jadi kita selama Ramadan kita semangat ibadah Qiyamul Lail, tarawih, coba kita programkan nanti setelah Ramadan ini kita juga bisa tetap melaksanakan ibadah sunnah Qiyamul Lail dengan sholat sunnah tahajud. Kalau di Ramadan ini kita bersemangat untuk berinfak dan berbagi di antara kita niatkan di setelah Ramadan nanti kita lanjutkan dengan kita tetap melakukan kegiatan infak dan juga amal soleh yang lainnya. Nah, inilah yang kita harapkan bahwa Ramadan ini melatih kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa itu artinya ketika kita training ini di bulan Ramadan itu tidak terhenti hanya dengan sudah Ramadan selesailah sudah gitu ya. Tetapi hasilnya itu sebenarnya kita petik ketika kita melewati setelah bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan ini menjadi pemicu bagi kita untuk tetap bersemangat beribadah dan memperbaiki diri. Karena bisa jadi di antara kita sudah ada orang-orang yang tadinya bersama kita, tetapi di Ramadan 1444 Hijriah ini sudah tidak lagi bersama kita, tidak bisa menikmati indahnya Ramadan tahun ini. Ada tetangga kita yang sebelum Ramadan dipanggil oleh Allah SWT, ada saudara kita yang sebelum Ramadan sudah dipanggil oleh Allah SWT. Kalau tadi dengar ceritanya Reza, bus dari Batam ya, nengok saudaranya yang sudah dipanggil oleh Allah SWT. Artinya apa? Ini adalah kesempatan kita untuk memperbaiki diri, kesempatan kita untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Kemudian yang kedua, ketika kita melaksanakan ibadah Ramadan ini, pada hakikatnya adalah bukti ketaatan kita kepada Allah SWT. Kita bisa nantinya mudah-mudahan memberikan kesaksian kepada Allah SWT. Dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, barang siapa ya melaksanakan puasa Ramadan dengan keimanan dan keikhlasan, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Ya. Jadi salah satu penyemangat kita melaksanakan ibadah Ramadan ini adalah Allah menjanjikan kita bahwa ketika kita melaksanakan puasa Ramadan dengan keimanan dan keikhlasan, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Artinya kita mempunyai semangat yang luar biasa. Kenapa Ramadan ini menjadi sangat penting? Karena dosa yang lalu tentunya tak terhitung ya, karena kita bisa jadi sebagai manusia banyak melaksanakan kesalahan dan kealpaan, sehingga menjadi dosa yang bertumpuk di masa yang lalu. Dan Ramadan ini adalah salah satu kesempatan kita untuk bisa, kalau ada program yang lain amnesti ya, yang Allah berikan khusus pada kita yang berpuasa gitu ya. Jadi ini luar biasa. Jadi semangat kita adalah kita nggak lepas dari namanya manusia salah dan dosa. Tetapi Allah menjanjikan pada kita di Ramadan ini Allah akan mengampuni dosa kita yang telah lalu. Oleh karena itu, maka Ramadan ini menjadi kesempatan kita untuk terus meningkatkan keimanan dan keikhlasan. Bahwa ini semata-mata kita lakukan hanya karena kita taat kepada Allah SWT. Kita melaksanakan puasa bukan karena orang tua kita, bukan karena istri dan suami kita, bukan karena anak-anak kita, atau bukan karena ingin dilihat orang lain, tapi
sama sekali hanya demi keimanan dan keikhlasan kita kepada Allah SWT. Mudah-mudahan nanti di akhir Ramadan ini amnesti itu kita dapat. Artinya sering disebut bahwa ketika kita memasuki Idul Fitri, maka kita layaknya seperti bayi yang baru lahir tanpa dosa. Ini satu harapan kita dan penyemangat kita melaksanakan Ramadan. Karena ketika diampuni dosanya yang telah lalu, mudah-mudahan Allah memberikan kita kesempatan lagi untuk menjadi orang yang baru setelah melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Jadi yang kedua adalah bukti kecintaan kita kepada Allah SWT. Kemudian hikmah Ramadan yang ketiga yang mungkin bisa kami sharing buat teman-teman adalah Ramadan ini melatih disiplin, ya. Jadi ini salah satu ibadah yang luar biasa disiplinnya. Beda dengan ibadah yang lain, ya. Terutama kita dilatih untuk disiplin waktu. Kita jelas ketika melaksanakan ibadah puasa diminta untuk menahan dari makan, minum, dan melakukan syahwat yang lain, mulai dari fajar hingga terbitnya fajar hingga maghrib, ya, hingga maghrib. Ini disiplin. Siapa yang mengawasi? Mengawasi adalah diri kita. Beda dengan ibadah yang lain. Beda dengan ibadah yang lain. Jadi tidak ada yang mengontrol. Kalau orang yang rajin puasa, maka kalau orang kerja ini waskatnya, ya, pengawasan melekatnya ini jauh lebih kuat dibanding orang yang tidak pernah melaksanakan ibadah puasa. Karena ketika kita di tengah hari kita minum, di tengah hari kita melakukan makan, atau di tengah hari kita cheating gitu ya terhadap ibadah puasa, orang nggak ada yang tahu bahwa kita masih puasa ataupun tidak. Tetapi Allah melatih buat kita untuk bisa menahan diri dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari atau di waktu maghrib. Ini juga latihan disiplin buat kita. Kemudian kita juga disiplin, salah satu ibadah yang sering kita lakukan di Ramadan yang tidak ada di tempat lain adalah melaksanakan ibadah sunnah, misalkan melaksanakan sahur, ya. Makan sahur mungkin kita kalau nggak puasa kita nggak melaksanakan itu, tapi ketika di Ramadan ini kita bisa melaksanakan makan bersama yang di tempat lain mungkin di waktu pagi sudah saling bekerja dan bersibuk diri dengan masing-masing, kemudian siang nggak sempat lagi makan bersama. Allah bangkitkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah sekaligus ngumpul dengan keluarga kita. Saya yakin kalau kita sahur, dalam keluarga kita belum ada yang pergi ataupun meninggalkan rumah untuk melaksanakan kerja dan sebagainya. Kita bisa kumpul bersama. Acara makan bersama yang selama ini belum pernah atau jarang kita lakukan, Allah latih kita untuk bersama-sama makan bareng. Nah, ini juga luar biasa, ya, luar biasa. Kesempatan itu mungkin nggak dimiliki di luar bulan Ramadan. Kita bisa makan bareng, mungkin bisa ngobrol, bisa saling cerita, saling sharing antar keluarga kita dengan anak-anak kita. Salah satunya momen di skala kita melaksanakan ibadah puasa ini melalui kita makan sahur bersama, ya. Jarang kita ketika makan sahur tidak bersama-sama, ya, karena ini masih pagi, makanya ini luar biasa. Juga ada kesempatan disiplin juga ketika kita bersama-sama melaksanakan ibadah sholat sunnah tarawih misalkan, ya, pasca sholat isya. Itu juga biasanya kita bersama-sama. Bahkan maghrib juga ketika berbuka puasa cenderung kita sudah sekarang yang kerja juga biasanya waktunya dikurangin secara jam kerja biasanya, ya, sehingga saat maghrib pun kita bisa bersama-sama. Oleh karena itu disiplin waktu kita makan, disiplin waktu kita beribadah, ini menjadi latihan kita untuk bersama-sama bisa teruskan kita nanti di samping
puasa Ramadan, kita juga harus ingat bahwa di luar Ramadan pun ada ibadah-ibadah sunnah berpuasa, ya. Salah satunya misalkan Senin dan Kamis sunnahnya, ataupun sholat sunnah Ayyamul Bid. Ini untuk mengingatkan kita dan melatih kita untuk senantiasa melakukan ibadah layaknya di bulan suci Ramadan. Kemudian yang keempat yang mungkin bisa saya sharing terkait dengan hikmah dari puasa ini, yang menarik bagi kita adalah puasa mengajarkan kita akan solidaritas, ya. Jadi solidaritas di antara kita. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beri makan orang yang berpuasa di bulan Ramadan hingga kenyang, maka Allah akan memberinya minum dari telagaku atau telaga Rasulullah SAW, di mana seteguk air itu menjadikannya tidak akan merasa haus selama-lamanya hingga ia masuk ke surga. Ya. Juga di hadis yang lain Rasulullah juga bersabda bahwa barang siapa yang beri minum ataupun hanya segelas air minum untuk memberikan orang yang berpuasa, maka akan mendapatkan pahala puasa tanpa mengurangi pahalanya orang yang berpuasa. Ya. Jadi penyemangat solidaritas ini menjadi penting bagi kita, bahwa sesungguhnya di bulan Ramadan ini kita bisa merasakan betapa orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang berada di lingkungan kita yang selama ini bisa jadi mereka berpuasa setiap saat. Mereka tidak sahur, tidak buka, tapi juga terus berpuasa karena tidak ada yang dimakan ketika sahur dan berbuka. Atau ketika kita melihat orang-orang di sekitar kita yang mengalami kesulitan untuk memperoleh rezeki dalam hal makan, ya. Ini kita bisa rasakan juga ketika kita sedang berpuasa. Mungkin kalau di saat-saat siang, di saat-saat sore, baru kita merasakan betapa ketika kita berpuasa ini rasanya lapar dan hausnya ini mungkin terasa. Kalau selama ini kita jarang merasakan haus dan lapar. Kadang-kadang kita belum haus, sudah minum, belum lapar, sudah makan, gitu kan. Makanya akhirnya badan kita mungkin bisa jadi tidak terkontrol. Nanti Teh Mila ini bisa sharing terkait dengan diet-diet dan yang lainnya ya, yang berhasil. Pak Siti juga tadi sampaikan ya. Nah, artinya kita meningkatkan solidaritas kita. Dan juga di samping itu keinginan untuk memberi di kala Ramadan ini menjadi penyemangat bagi kita. Karena apa? Pahalanya yang luar biasa. Ya, kita memberikan seteguk air putih saja, istilahnya ya. Apalagi berikan makanan yang hingga orang yang berpuasa itu sampai kenyang gitu ya. Itu kita mendapat pahala yang luar biasa. Ya, pahalanya itu kita mendapatkan pahalanya orang yang berpuasa. Itu kita dapat juga tanpa mengurangi pahalanya orang yang sedang berpuasa tersebut. Ya. Sehingga di kala Ramadan ini salah satu mungkin kalau bahasa Ustadz Adi Hidayat suka bilang, bagaimana kita melakukan amalan-amalan yang cerdas. Ya. Kalau kita hanya berpuasa, kita hanya makan atau berbuka buat diri kita saja gitu ya, kita mungkin hanya dapat pahala dari puasa kita saja. Tapi bagaimana kita mencuri pahala orang tanpa orang kehilangan gitu kan? Ini kan yang menarik gitu ya, daya tarik. Bagaimana kita bisa mencuri pahala orang tanpa orang itu merasa tercuri gitu ya. Nah, ini yang Allah janjikan. Kita hanya memberikan sedikit, misalkan makanan maupun minuman pada orang yang berpuasa, itu kita sebenarnya sebagai orang-orang yang cerdas di bulan Ramadan kita mencuri pahala. Bahasa kita mencuri yang baik ya. Artinya kita mendapatkan pahala dari orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahalanya orang yang berpuasa. Oleh karena itu kesempatan bersolidaritas dan berbagi, tadi program-program IPB 33 Tangguh di Gebiar Ramadan 1444 Hijriah itu sungguh luar biasa. Artinya partisipasi kita mungkin nggak banyak, tetapi itu bagian dari bisa jadi menjadi
penyemangat kita untuk senantiasa memberikan atau kan berpartisipasi untuk menambah pundi-pundi amalan kita, ya, menambah pundi-pundi ibadah kita di bulan Ramadan ini. Jadi sangat baik kalau kita kemudian mensukseskan dan mengikuti berbagai program-program di bulan Ramadan. Apakah itu tajil on the road tadi kan kalau kita lihat, ataupun memberikan santunan dan yang lainnya. Ya, ini yang keempat. Kemudian yang kelima, apa hikmah di bulan Ramadan ini? Salah satunya adalah kita mengasah kesabaran, ya, mengasah kesabaran. Dalam hadis riwayat Bukhari nomor 1904 dan hadis Muslim nomor 1151, Rasulullah bersabda, jika salah seorang dari kalian sedang berpuasa, maka janganlah berkata-kata kotor dan jangan pula bertindak bodoh. Jika ada seorang yang mencelanya atau mengganggunya, hendaklah mengucapkan sesungguhnya aku sedang berpuasa. Qalu ana shaimun. Jadi ini ajaran Islam yang saya kira belum tentu tidak dimiliki oleh agama yang lain. Belum tentu dimiliki di ibadah yang lain. Ketika kita sedang berpuasa, kemudian kita diminta untuk menahan diri, jangan melakukan ataupun berkata-kata kotor atau yang tidak bertindak bodoh bahasanya, ya, artinya tidak berguna. Jadi kita kurangi kira-kira daripada kita menggibah ataupun menceritakan keburukan orang lain, ataupun kita bahkan memfitnah orang lain, ataupun kita waktu-waktu kita itu kemudian juga mungkin bertengkar dengan orang lain, atau orang lain marahin kita, ataupun orang sedang marah pada kita, maka kata-kata kita sungguh luar biasa, bukan membalas ataupun bukan mencelanya atau mengganggunya, atau orang yang mengganggu kita balik dengan mencela dan mengganggunya, tetapi hanya cukup kita mengatakan qalu ana shaimun, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Itu saja, artinya sebagai penyetop, sebagai melatih kesabaran kita ketika kita sedang berpuasa. Artinya kita nggak perlu mengolok-olok orang, nggak perlu kita berdebat yang tidak penting gitu ya, kemudian saling mencela dan sebagainya. Tetapi Allah menyajikan kita, Allah melatih kita ketika di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini, untuk melatih kesabaran kita. Bukan berarti nanti ya habis sudah buka saya labrak gitu ya, atau saya gantian marah, enggak gitu ya. Artinya memang ini dilatih untuk kita kemudian mengurangi pertikaian di antara kita. Ya, jadi yang kelima, melatih kita kesabaran di bulan Ramadan. Ini sangat penting gitu ya. Karena memang badan yang sudah usia lanjut ini terus kita tingkatkan kesabaran di antara kita. Kemudian yang keenam, yang menjadi hikmah ataupun yang bisa kita sampaikan terkait dengan bulan Ramadan ini adalah mensyukuri nikmat Allah, ya. Jadi hikmah puasa Ramadan yang berikutnya ini adalah menumbuhkan kesadaran betapa besar nikmat Allah yang dianugerahkan kepada hambanya. Kalau kita boleh cermati atau boleh kita evaluasi kita, dari mulai kita lahir tanpa punya apapun, tanpa berbusana apapun, tanpa memiliki apapun, kita lihat mungkin posisi kita sekarang, kita telah diberikan berbagai nikmat yang banyak oleh Allah SWT. Di antara kita mungkin sudah ada yang memiliki kendaraan, memiliki keluarga, memiliki anak, memiliki rumah, memiliki segalanya, makanan, minuman, begitu banyak. Artinya apa? Allah telah memberikan kita nikmat yang sangat banyak, dan bahkan Allah berfirman, wala in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur pada Allah, maka akan ditambah nikmatnya,
Dan barang siapa yang kufur pada Allah, maka sungguhnya azabku sangat pedih. Di sini sebenarnya ketika kita Ramadan, kita akan merasakan bahwa ternyata Allah telah memberikan banyak nikmat. Artinya apa sih? Ketika Allah memberikan nikmat kita ya begitu banyak, untuk apa gitu kan? Apakah kita hanya untuk nikmat itu hanya sebagai kenikmatan yang kita nikmati saja di dunia, kita habis-habiskan, kita foya-foyakan, atau nikmat itu kita pakai dalam rangka beribadah kepada Allah SWT. Nah, ini yang kadang bedanya kita dengan orang yang tidak beriman. Kalau orang beriman menginginkan bahwa kenikmatan itu kita habiskan di saat di dunia ini, karena dia merasa bahwa di akhirat nanti tidak ada kehidupan lagi gitu ya. Tidak ada merasakan akan nikmat, ya kita habiskan saja, karena ada yang beranggapan bahwa nikmat itu ataupun kenikmatan itu tidak dibawa mati gitu ya, atau tidak dibawa mati. Padahal orang yang beriman mengakui bahwa kita akan menjalani ataupun menikmati kehidupan kita bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat nanti. Makanya kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita haruslah dijadikan dasar atau kan dijadikan sarana untuk meningkatkan bekal kita di akhirat nanti. Caranya apa? Mari kita bersama-sama harta kita, kenikmatan yang Allah berikan kita ataupun kenikmatan-kenikmatan seperti kenikmatan harta dan yang lainnya kita salurkan, kita titipkan lewat orang-orang yang mau dititipin. Kita titipin untuk dibawa mati. Kita titipkan ke masjid, kita titipkan ke musola, kita titipkan ke yayasan Quran, yayasan tahfiz ataupun kegiatan-kegiatan Ramadan, talim berbagi dan sebagainya. Itu adalah bukti cinta kita akan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk kita salurkan kepada orang-orang yang kemudian bisa kita petik nantinya, mudah-mudahan bukan hanya di dunia kenikmatan itu ketika kita memberi, juga dapat memberikan kenikmatan kita di akhirat nanti. Kemudian yang ketujuh, ketika kita berpuasa juga kita akan terjaga dari perbuatan yang tercela. Jadi hadis riwayat Al-Bukhari, Rasulullah SAW dalam hadis kursi Allah SAW berfirman, setiap amal seorang manusia adalah untuk dirinya sendiri kecuali puasa, ya. Puasa itu untukku dan aku akan memberikan balasan kepadanya. Puasa itu adalah perisai, karena itu apabila salah seorang di antaramu berpuasa, janganlah mengucapkan perkataan yang buruk dan keji. Jangan membangkitkan syahwat dan jangan pula mendatangkan kekacauan. Apabila ia dimaki atau ditantang seorang, maka katakanlah aku sedang berpuasa. Ini di hadis qudsi Allah SWT juga berfirman. Jadi ibadah puasa ini berbeda dengan ibadah yang lain. Ya, ini spesial untuk Allah SWT. Ini spesial ibadah yang Allah sendiri yang akan menilai balasannya. Jadi kalau yang lain dijelaskan ibadah puasa sekian pahalanya 10 kali lipat, ibadah di masjid 27 derajat lebih tinggi. Kalau puasa ini hanya Allah yang akan memberikan balasannya. Seberapa besar? Bisa sampai 700, bisa lebih beribu-ribu kali lipat. Allah yang akan tahu. Jadi ini spesial ibadah puasa ini hanya untuk Allah SWT. Jadi puasa ini sebagai perisai kita. Jadi kita diminta untuk tidak mengucapkan kata-kata yang buruk, keji, ya, di kala kita di bulan Ramadan ini atau sedang berpuasa ini. Makanya derajat orang-orang yang berpuasa ini karena ada berapa derajat, ada yang bilang ya, ada yang bilang. Yang pertama derajat puasanya orang yang umum katanya ya, orang umum itu, yaitu berpuasa hanya menahan lapar dan dahaga saja dari subuh hingga maghrib, ya, itu yang berpuasa. Artinya dia tetap biasa melakukan kegiatan perkataan yang kotor, melaksanakan
menggibah dan sebagainya, ataupun melaksanakan tindakan-tindakan terkeji ataupun mungkar, itu tetap dilaksanakan. Itu hanya menahan lapar dan dahaga. Itu orang yang umum. Kalau yang khusus, katakanlah derajatnya, maka tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi hatinya pun ikut berpuasa. Hatinya dijaga untuk tidak melakukan tindakan keji dan mungkar, ya. Tidak keji dan mungkar. Jadi ini semakin tinggi, ya, semakin tinggi. Dan makin tinggi lagi itu menjaga bukan hanya mulut kita ataukah dari makan dan minum, kemudian hati kita, tapi pikiran kita juga kita jaga. Itu yang sangat khusus. Itu kita berpikirnya yang positif terus dan yang baik-baik terus. Kita tidak berpikir yang jelek. Berpikir pun nggak boleh yang jelek. Apalagi mempunyai hati yang jelek sampai melakukan tindakan yang baik, yang tidak baik. Oleh karena itu puasa ini melatih kita dari perbuatan yang tercela, yang jelek-jelek gitu ya. Makanya kita selalu berhusnudzon, berbaik sangka dan sebagainya terhadap saudara-saudara kita maupun orang yang lain. Kemudian yang berikutnya, yang ke-8, berpuasa ini adalah sebagai ladang amal. Ya, tadi kita sampaikan salah satunya. Dalam hadis riwayat Muslim juga Rasulullah SAW bersabda, setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman, kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut adalah untukku. Aku sendiri yang akan membalasnya. Disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karenaku. Ya. Jadi tadi sudah kita sampaikan bahwa berpuasa ini adalah untuk Allah, ya, untuk Allah. Jadi kalau yang lain ibadahnya dilipatkan 10 sampai 700 kali lipat, khusus buat puasa, Allah yang akan melipat gandakan, ya. Allah yang akan melipat gandakan. Makanya inilah ladang amal kita, karena di saat Ramadan ini Allah memberikan sesuatu yang halal aja bisa kita tahan, ya. Makan dan minuman itu kan halal, ya. Boleh gitu ya, kita makan dan minum. Tetapi kita berpuasa bisa menahan makan dan minum, haus dan lapar dari mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Itu karena apa? Karena kita beriman pada Allah, kita menjalankan perintah Allah, berpuasa itu. Apalagi yang haram, gitu kan? Apalagi yang haram. Maka tentunya yang halal aja bisa kita tahan, apalagi yang haram. Makanya mudah-mudahan di bulan Ramadan ini ya kita menabung lah, ya, menabung untuk mendapatkan pundi-pundi amal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Mungkin 2 lagi ya yang bisa saya sharing. Yang berikutnya, yang ke-9 adalah menjadi manusia Qur'ani. Nah, ini penting, ya. Jadi di bulan Ramadan ini sering disebut sebagai Syahrul Quran atau bulan Al-Quran. Karena memang secara realita di bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu bahkan di kala Ramadan ini spesial malaikat Jibril ketika Rasulullah SAW di bulan Ramadan ini didatangin khusus setiap hari. Untuk apa? Untuk mengecek bacaan Al-Qur'annya, untuk mengecek wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi setiap Ramadan dicek sudah jauh mana, sudah hafal, sudah betul atau belum, gitu ya. Artinya apa? Artinya di bulan Ramadan ini mari kita sama-sama untuk meningkatkan kedekatan kita terhadap Al-Quran. Meningkatkan kedekatan kita yang tadinya mungkin kita belum lancar membaca Al-Quran, kita lancarkan baca Quran.
yang tadinya hanya membaca Quran mungkin sedikit bisa kita lakukan, kita niatkan minimal misalkan 1 kali khatam dalam bulan Al-Quran, dalam bulan Ramadan. Ya. Kita tingkatkan interaksi kita pahami isi dari Al-Quran. Atau kita punya tekad yang kuat untuk membaca, kalau kita belum begitu paham terhadap bahasa Arab, maka kita mungkin bisa punya keinginan yang di bulan Ramadan ini misalkan membaca artinya dari Al-Quran ini sampai khatam misalkan. Nah ini interaksi kita dengan Al-Quran menjadi penting. Lembaran-lembaran Nabi Ibrahim diturunkan pada permulaan malam Ramadan dan kitab Taurat diturunkan pada tanggal 6 Ramadan dan kitab Injil diturunkan pada tanggal 13 Ramadan. Sedangkan Al-Quran diturunkan pada tanggal 24 Ramadan. Ini salah satu dari satu hadis dari Ahmad Ibnu Hambal mengatakan bahwa Rasulullah bersabda demikian. Artinya memang di Al-Quran ini turun di bulan Ramadan. Oleh karena itu kita coba sekarang ketika ada waktu kosong, kita coba sedikit bagaimana sih kita bisa, orang kok bisa sampai khatam 1 Al-Quran dalam 1 bulan Ramadan atau bahkan sampai 2-3 kali. Caranya seperti apa? Ya kita mari manfaatkan waktu-waktu luang ini yang tadinya kita hanya untuk istilahnya waktu yang tersisa ini kita pakai untuk membaca Al-Quran. Apalagi sekarang sudah lebih mudah adanya gadget kita yang terinstal Al-Quran, itu kita bisa membaca Al-Quran dimanapun. Kita lagi ngantar anak, kemudian nunggu anak gitu ya, kita buka Al-Quran, kita baca Al-Quran. Ngantar istri belanja, istri lagi belanja, kita bisa buka Al-Quran gitu ya. Habis sholat kita bisa baca Al-Quran. Jadi interaksi itu mudah sekarang, tidak harus kita bawa kemana-mana. Di tangan kita, di genggam kita, banyak yang bisa kita lakukan ya terkait dengan Al-Quran. Dan yang terakhir kayaknya pada sharing kesempatan pagi hari ini, hikmah daripada Ramadan ini yang menjadi penyemangat kita berpuasa di bulan Ramadan, yaitu jadi penghuni surga Ar-Rayyan. Jadi hikmah dari puasa Ramadan lainnya yakni mengantarkan seorang menjadi penghuni surga Ar-Rayyan. Dalam hadis Nabi SAW disebutkan di dalam surga ada sebuah pintu yang disebut pintu Ar-Rayyan. Yang masuk melalui pintu itu di hari kiamat hanyalah orang-orang yang berpuasa. Jadi ini pintu-pintu surga itu ada beberapa pintu ya. Ini salah satunya pintu yang Allah buka khusus orang yang berpuasa, itu adalah buat bagi orang yang berpuasa, itu adalah satu pintu-pintu Ar-Rayyan. Yang lainnya tidak masuk lewat pintu itu, dan serukan saat itu, manakah orang-orang yang berpuasa? Ya, jadi tanya, manakah orang-orang yang berpuasa? Maka mereka yang berpuasa bangun untuk memasukinya. Sedangkan yang lain tidak. Bila mana mereka telah masuk, maka pintu itu ditutup dan tidak ada lagi yang bisa memasukinya. Teman-teman di PP 33 Tangguh yang dirahmati Allah SWT, mungkin bisa jadi sholat kita suka terlambat, bisa jadi ibadah haji belum kita lakukan, bisa jadi zakat kita salah dalam menghitung, bisa jadi ibadah-ibadah yang lain masih ada yang kita kurang gitu ya. Tetapi ikhtiar kita salah satunya, kita ingin memasuki dari semua pintu kalau bisa ketika kita akan memasuki surganya Allah SWT. Tetapi sebagai penyemangat kita bersama, ada Allah berikan khusus satu pintu surga untuk kita bisa memasukinya bersama-sama. Kita pada hari ini berpuasa bersama, pada hari ini melaksanakan ibadah saum bersama, yakinkan pada diri kita ini salah satu ibadah kita pada Allah SWT. Ini dalam rangka meningkatkan ataupun melaksanakan perintah Allah SWT. Hanya khusus untuk Allah SWT puasaku ini. Dan yakinkan bahwa kita bersama-sama mungkin akan menjadi saksi di antara kita bersama, bahwa kita telah pernah berpuasa bersama, melaksanakan ibadah puasa bersama. Maka ketika dipanggil oleh Allah, manakah orang-orang yang berpuasa, maka panggillah teman-teman kita, panggillah orang-orang di antara kita yang
kita sudah melaksanakan puasa bersama, untuk kita bersama-sama, ada si Fulan, ada si Fadli, ada si Reza, ada yang lainnya, untuk kita bersama-sama memasuki salah satu pintu yang khusus diberikan Allah SWT bagi orang-orang berpuasa, yaitu pintu surga Ar-Rayyan. Mudah-mudahan kita bersama-sama di pagi hari ini menguatkan tekad kita, memperbaiki niatan kita, memperbaiki amalan ibadah kita di bulan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik yang mungkin belum pernah kita lakukan di masa-masa yang puasa yang sebelumnya. Sehingga kita menjadi meningkat ibadah kita, menjadi meningkat semangat kita dalam menikmati Ramadan ini, dan yakinkan bahwa ketika kita ingin beribadah lebih, maka kita pastikan bahwa niatkan jangan-jangan ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Kita keluarkan tekad bersama-sama untuk menikmati Ramadan 1444 Hijriah ini menjadi Ramadan yang terbaik, Ramadan yang diberkahi oleh Allah SWT, dan melipat gandakan pahala kita sebagai bekal kita hidup di akhirat nanti. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih jazakallahu khair untuk Kang Haris Kurnia. Tadi apa yang disampaikan adalah tentang hikmah Ramadan, di mana saya ingin menyimpulkan di mana pada Ramadan ini merupakan bulan untuk penyemangat kita, merupakan yang pertama adalah bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada bulan Ramadan ini yang kedua adalah melatih kedisiplinan, baik disiplin waktu juga disiplin beribadah lainnya. Kemudian di dalam bulan Ramadan ini yang ketiga hikmahnya adalah terdapatnya sunnah-sunnah khusus seperti sahur, tarawih yang tidak terdapat pada bulan-bulan yang lain. Hikmah yang keempat adalah menjalin solidaritas kita, di mana kita dapat merasakan apa yang mungkin tidak kita rasakan pada kaum du'afa atau yang miskin. Kita bisa mengambil pahala orang lain tanpa orang lain merasa pahalanya diambil. Jadi kita bisa merasakan dan bisa mendapatkan pahala dari berbagi tadi atau pahala dari memberi. Kemudian yang kelima adalah mengasah kesabaran kita untuk melakukan hal-hal yang tidak berguna. Yang hikmah yang keenam adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, melatih diri kita beramal dan menghindari perbuatan tercela. Hikmah yang ke-8 pada bulan Ramadan ini merupakan ladang amal kita, di mana Allah akan melipat gandakan pahala yang kita mungkin tidak tahu berapa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-9 adalah menjadi manusia Qur'ani, karena di dalam bulan Ramadan ini merupakan bulan Syahrul Quran, di mana Al-Quran juga turun pada bulan ini. Yang ke-10 adalah menjadi penghuni surga Ar-Rayyan, insyaallah. Nah, di sini yang khusus untuk orang berpuasa adalah pintu surga Ar-Rayyan ini. Harapannya semoga Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik bagi kita. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, Kang Haris, di sini sudah ada pertanyaan dari Kang Suwanto ya. Kang Suwanto dari Cianjur ini. Nah, ini dia pertanyaannya. Kang Suwanto di sini nanya Ustadz, mohon kiatnya agar kita sukses menanamkan kebiasaan baik di bulan Ramadan, tapi tertanam juga di bulan-bulan selain Ramadan, baik untuk diri kita sendiri maupun seluruh anggota keluarga kita. Ya, demikian pertanyaannya, Kang Haris. Silakan untuk direspon. Ya, mungkin makasih Kang Suwanto nih dari Cianjur. Mudah-mudahan perbaikan ya. Cianjur sudah pulih ya sekarang ya, setelah gempa yang kemarin, Kang Suwanto. Jadi memang triknya sebenarnya kalau kita melaksanakan semuanya kadang-kadang kita merasa berat ya. Tetapi kita harus punya cita-cita yang amalan apa walaupun sedikit yang bisa kita istiqomahkan di bulan Ramadan. Kita targetkan ya. Misalkan di Ramadan ini kita melaksanakan puasa.
nanti ketika kita di luar Ramadan, saya beriktikat, saya berkeinginan, saya mempunyai niatan bersama keluarga saya, bersama-sama kita melaksanakan sholat sunnah, puasa sunnah, Senin dan Kamis saja, gitu ya, misalkan seperti itu. Tapi kita niatkan yang kuat, bahwa nanti setelah pasca Ramadan ini, kita ingin berpuasa Senin dan Kamis, misalnya itu. Itu menjadi rutin, itu sangat baik. Ya, memang ini perlu kesepakatan bersama kalau di keluarga ya, karena tentunya nanti kan akan berefek terhadap bangun bareng dan juga ketika Senin dan Kamis dan sebagainya. Ya. Misalkan seperti itu. Kita mau target apa nih puasa Ramadan ini? Ini karena kan kita menganggap bahwa Ramadan ini adalah bagian dari kalau kita kerja itu kan bagian dari diklat ya, diklat. Jadi ketika kita diklat, hasilnya yaitu prakteknya itu sebenarnya ya di bulan selain di bulan Ramadan. Ini yang perlu kita pahami. Jadi Ramadan itu bukan segala-galanya dan akhir hanya di bulan Ramadan. Kita habis-habisan di bulan Ramadan, tapi di setelah bulan Ramadan ini belum kelihatan hasilnya gitu ya. Tapi kalau orang diklat, ketika diklat kita udah serius berlatih kayak tentara mungkin kemudian candra di muka gitu ya bulan Ramadan ini, maka di bulan Ramadan ini jadi apa hasilnya? Nah ini yang kita coba itikadkan. Misalkan juga kita rajin melaksanakan qiyamul lail, sholat tarawih di bulan Ramadan. Coba kita niatkan kalau kita tidak terbiasa sholat lail atau sholat tahajud di malam hari, kita niatkan setelah Ramadan ini saya akan melaksanakan sholat tahajud. Mau 11 rakaat bagus. Belum kuat 2 rakaat 1 witir pun boleh, gitu ya. Atau 2 rakaat 3 witir silahkan, misalkan seperti itu. Tapi kita punya niat yang kuat bahwa pasca Ramadan ini kita akan petik amal Ramadan ini tidak kita tinggalkan saja selesai Ramadan selesai, semua ibadah selesai. Atau ketika kita di Ramadan ini membaca Al-Quran 1 hari 1 juz misalkan seperti itu. Kita niatkan di luar Ramadan kita akan membaca Al-Quran minimal 1 halaman per hari misalkan. Atau 2 halaman atau bahkan 1 juz per hari. Itu juga sangat baik. Intinya apa? Kita bersama-sama obrolin saat-saat mungkin indahnya sahur bersama. Iya ya, sekarang kita menikmatin sahur bersama. Gimana kalau kita nanti di luar Ramadan kita juga ada sahur bersama seperti ini dengan puasa sunnah misal seperti itu. Nah ini yang saya kira menjadi hikmah, menjadi buah dari diklat kita, latihan kita di bulan Ramadan untuk bisa kita laksanakan di bulan-bulan yang lainnya. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat kita menjadi meningkat ya. Jadi pasca Ramadan ini ibadah kita juga meningkat ya. Mudah-mudahan ini bisa sharing dan silakan kalau ada yang lain mau sharing, mungkin itu yang bisa saya sharingkan. Ya baik, hatur nuhun, terima kasih Kang Haris. Gimana teman-teman? Mungkin ada yang ingin disampaikan atau ada yang ingin didiskusikan. Jadi tadi pertanyaan kesimpulan jawabannya, pertanyaan dari Kang Suwanto tentang kiat sukses menanamkan kebiasaan baik dari Kang Haris adalah amalan itu meskipun sedikit, amalan Ramadan meskipun sedikit tapi tetap harus konsisten. Jadi ada kebiasaan yang tetap dilakukan pasca Ramadan. Itu mungkin tipsnya atau kiatnya Kang Suwanto dari Kang Haris. Silakan teman-teman kalau ada yang lain. Oh iya, sambil menunggu Kang Haris tadi ya. Untuk yang ke-10 tadi kan ada ini ya, menjadi penghuni surga Ar-Rayyan. Nah itu apa ada hadis atau ada syarat sebetulnya ya untuk puasa yang seperti apa yang diterima oleh Allah di dalam di dalam kita supaya bisa lolos ke surganya Allah di Ar-Rayyan, dari pintu Ar-Rayyan itu. Ya. Baik, kalau di hadisnya berbunyi hanya seperti ini. Jadi dalam hadis Nabi SAW terkait dengan surga Ar-Rayyan adalah di dalam surga ada sebuah pintu yang disebut pintu Ar-Rayyan yang masuk
yang masuk melalui pintu itu di hari kiamat hanyalah orang yang berpuasa. Yang lainnya tidak masuk lewat puasa itu. Artinya memang kalau kita pahami bahwa dibikin simpel saja mungkin bagi kita ya. Artinya Allah telah menyediakan pintu surga Ar-Rayyan bagi kita ya. Artinya ini salah satu pintu yang Allah khususkan buat orang-orang yang berpuasa. Nah, orang-orang berpuasa seperti apa yang tentunya diterima amal ibadahnya ya kan? Maka kalau merujuk dari hadis yang lain yang dikatakan bahwa puasa yang diterima oleh Allah SWT adalah yang memang puasa karena keimanan dan keikhlasan ya. Jadi memang hanya karena ini iman dalam rangka menjalankan perintah Allah SWT dan dilakukan dengan keikhlasan. Nah, ini yang sebagai mungkin bekalnya, karena memang ibadah puasa ini spesial adalah untukku kata Allah. Jadi antara ibadah yang spesial hanya antara kita seorang hamba dengan Allah SWT ya. Karena ibadah ini kalau kita mau cheating gitu itu bisa-bisa saja gitu ya. Mau tidak makan di tengah hari, mau minum di tengah hari, hanya ada kita dan Allah yang tahu. Makanya Allah mengatakan bahwa khusus puasa ini adalah untukmu. Jadi Allah yang akan membalasnya, dan mudah-mudahan ketika kita melaksanakan ibadah ini dengan benar, khusyuk, dan juga melaksanakannya dengan keimanan dan keikhlasan pada Allah Taala, mudah-mudahan Allah menerima ibadah puasa kita dan menjadikan dasar bagi kita untuk berhujjah pada Allah Taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan di antara pintu-pintu surganya Allah SWT adalah pintu Ar-Rayyan yang mungkin akan kita masuki bersama-sama. Ya, itu mungkin ya, Mbak Resa ya. Baik, Kang Haris. Jadi intinya keimanan dan keikhlasan ya, Kang Haris. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Nida. Ibu Nida tanya, Kang Haris, kalau misalnya berzikir dan berdoa di bulan Ramadan dibalas berlipat-lipat. Nah, kalau melakukan dosa, apakah dibalas berlipat-lipat juga oleh Allah? Oh, ini pertanyaan dari murid SMP. Ya. Jadi terkait dengan melakukan ibadah di bulan Ramadan ini berlipat-lipat pahalanya gitu ya. Bagaimana ketika kita melaksanakan maksiat ataupun keburukan lah ya di bulan Ramadan ini, apakah juga akan berlipat ganda itu ya? Apakah berlipat ganda? Yang saya temui selama ini adalah terkait dengan ibadah ya, dengan kebaikan yang dilipat gandakan. Tetapi pada hakikatnya bulan Ramadan ini adalah memang semuanya dilipat gandakan gitu ya. Makanya secara khusus sih tidak disebutkan. Kalau saya ingat, saya belum melihat bahwa ketika kita melaksanakan ini, satu luar biasanya Allah, ketika kita melaksanakan kegiatan maksiat atau keburukan itu apa dilipat gandakan. Tapi nanti mungkin kalau ada yang lain sharing silakan. Karena ketika kita baru berniat melaksanakan keburukan, kemudian kita tidak jadi saja, itu menjadi pahala buat kita. Apalagi ketika kita melaksanakan keburukan itu baru dicatat oleh Allah SWT. Jadi Allah itu Maha Penyayang pada kita. Pahalanya kita dilipat gandakan, tetapi selama ini untuk keburukan ataupun dosa kita, Allah mencatat pun ketika sudah dilaksanakan. Ya. Tapi kalau di bulan Ramadan ini apakah keburukan ini juga dilipat gandakan dosanya? Ini belum pernah dapat ya. Tapi mudah-mudahan kalau ada yang bisa sharing juga silakan di antara kita. Ya, baik Kang Haris. Jadi untuk Ibu Nida, di sini yang ditekankan Allah adalah justru pahala yang ini ya, kalau sebagai imbalan kalau kita mengerjakan kebaikan, tapi belum ditemui gitu. Apakah kalau melakukan dosa juga dibalas berlipat-lipat? Mungkin seperti itu. Baik Kang Haris,
terima kasih atas responnya teman-teman semua. Apakah ada lagi yang akan disampaikan atau ada yang didiskusikan lagi? Iya, ini ada 160 orang, nolnya yang gelinding yang bergabung pada pagi hari ini. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman semua yang sudah menyempatkan diri bergabung pada pagi hari ini. Sepertinya sudah tidak ada Kang Haris yang ingin berdiskusi ya atau menyampaikan sesuatu gitu. Mungkin bisa kita akhiri ya Kang Haris untuk pagi hari ini. Jazakallah khairan katsira untuk apa yang disampaikan, semoga menjadi keberkahan buat kita semua. Sekali lagi mohon maaf teman-teman kalau pada hari ini ada kesalahan teknik ya Kang Haris sehingga temanya bergeser sedikit, tapi tentunya tidak, insya Allah memberikan manfaat ya buat kita semua. Ya, sekali lagi terima kasih jazakumullah khairan katsira untuk teman-teman yang sudah bergabung pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Jangan lupa kita mulai pada hari ini Gebiar Ramadan Tangguh yang tadi sudah dibuka oleh Ketua Pak Muhammad Nur Asyik. Baik, kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun, Mbak Desa, teman-teman semuanya. Terima kasih Kang Haris, teman-teman. Izin live ya. Izin Ya, ya. saya akhiri ya Zoom-nya.